Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Ya, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudariku kaum muslimin yang berbahagia. Tentunya puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala tidak lupa untuk senantiasa kita panjatkan dalam setiap keadaan. Dalam setiap baik ataupun buruk, itu semua sejatinya adalah baik untuk kita semua. Allah punya nama Al-Hakim, yang mana dari nama Al-Hakim itu Allah punya hikmah di setiap keadaan yang Allah takdirkan. Tidak semua yang kita hadapi kita anggap itu buruk, sejatinya buruk di hadapan kita, tidak. Justru terkadang banyak kebaikan di balik itu. Allah mengatakan dalam Al-Quran, asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi terkadang kita membenci suatu perkara, tapi sejatinya itu baik untuk kita semua. Sebagaimana terkadang kita menganggap suatu perkara itu baik, tapi sejatinya itu buruk untuk kita semua. Dan Allah Maha mengetahui, sedangkan kita semua tidak mengetahui hakikatnya. Jadi akan ada pelajaran di setiap kejadian yang kita hadapi. Walaupun sekarang dalam kondisi kita krisis, ya, dalam banyak hal kita diberikan kesulitan, tapi semoga itu menjadi penggugah bagi kita semua untuk mengintrospeksi diri, untuk meningkatkan amal soleh dan ibadah kita. Semoga itu menjadi penggugur dosa-dosa kita. Dan kita berdoa tentunya agar kesulitan yang kita hadapi segera dihilangkan. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan pembahasan Kitabus Shiyam, pembahasan puasa yang kita ambil dari beberapa sumber, dari kitab Al-Fiqhul Muyassar, Fikih Muyassar, Fidhail Kitab wa Sunnah, dan juga nanti dari sumber yang lain, kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz, juga nanti ada dari rujukan yang lain. Yang mana di pembahasan sebelumnya kita sudah membahas definisi puasa itu apa, kita sudah membahas pembagian puasa itu ada yang wajib, ada yang sunnah, kita membahas tentang hukum puasa Ramadan, kita membahas tentang keutamaannya, juga kita sudah membahas tentang hikmah-hikmahnya dan pembahasan yang lainnya. Nah, kita sekarang masuk ke permasalahan yang keenam. Yaitu subutu dukhuli syahri Ramadan wan qidauhu. Tentang permasalahan bagaimana ditetapkannya masuk bulan Ramadan dan habisnya bulan Ramadan, alias masuk di bulan Syawal. Itu harusnya metodenya seperti apa? Ya, Di sini dikatakan yasbutu dukhulu syahri Ramadan bi ru'yatil hilal. Tetapnya bulan Ramadan, masuknya bulan Ramadan itu sejatinya dihitung dengan dilihatnya hilal atau bulan sabit. Bulan sabit itu maksudnya adalah ya bulan di awal bulan. Di awal bulan itu pertama yang kelihatan cuman kecil dulu, namanya bulan sabit, hilal. Nanti makin lama makin membesar, ya, menjadi komar. Ya, komar itu bulan purnama. Nanti setelah jadi bulan purnama besar, tanggal 15 nanti jadi kecil lagi, mengecil sampai hilang. Habis ganti lagi bulan yang baru. Nah, ternyata dalam syariat kita itu hukum asalnya adalah penentuan masuknya bulan Ramadan dan keluarnya itu dengan ru'yah. Melihat, dengan melihat hilal. Dan itu pendapat mayoritas ulama. Bahkan
sebagian di buku-buku fikih dikatakan itu ijma, ya. Ijma ulama alias konsensus. Konsensus itu semua ulama sepakat bahwa metodenya harusnya ya, sebagaimana saya bacakan pernyataan Ibnu Rushd Al-Qurtubi, Ibnu Rushd Al-Hafid Al-Qurtubi dalam kitab beliau Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Beliau mengatakan fa innal ulama'a ajma'u ala anna syahral arabi yakunu tis'an wa ishrina wa yakunu salasin. Para ulama menyepakati, tidak ada yang menyelisihinya sama sekali, bahwa bilangan bulan, ya, bulan Arab, atau maksudnya di sini adalah bulan Qamariyah, itu berputar antara 29 hari atau 30. Ya. Pokoknya Arab itu, Qamariyah itu kalau nggak 29, 30, nggak ada 28, sebagaimana bulan Masehi, ya, sebagaimana tidak ada tanggal 31. Ya. Yang ada kalau nggak 29, 30, 29, 30. Seperti itu terus. Ya, ini disepakati oleh seluruh ulama. Wa ala anna al-i'tibara fi tahdid syahri Ramadan innama huwa ru'yah. Beliau mengatakan, dan juga mereka menyepakati ijma bahwa yang diakui dalam penentuan masuknya bulan Ramadan adalah dengan ru'yah. Adalah dengan ru'yah. Ini berdasarkan sabda Nabi SAW, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Puasalah kalian dengan melihat bulan, dan berbukalah kalian jika bulannya juga terlihat. Berpuasalah kalian jika bulan Ramadan terlihat, sebagaimana berbukalah kalian, yaitu Idul Fitri, dengan terlihatnya bulan Syawal. Hadisnya jelas, perintah. Dan hukum asal perintah, ya, al-amrul mujarrad anil qara'in dalam pelajaran usul fikih, yaitu perintah yang kosong dari qarinah, dari, ya, indikator yang memalingkan perintah itu, maka hukumnya wajib. Berarti wajib menentukan masuknya bulan Ramadan, keluarnya dengan ru'yah. Baru kalau kemudian ternyata, ya, ternyata nanti hilalnya tidak kelihatan, entah karena mendung atau sebab yang lain, maka para ulama mengatakan sebagaimana dalam hadis, ya, fa'akmilu iddata sya'bana 30. Maka sempurnakanlah, ya, bulan Sya'ban, yaitu bulan sebelum Ramadan, disempurnakan jadi 30 hari. Jadi ru'yah itu di tanggal 29. Nanti 29 Sya'ban, di tanggal 29 Sya'ban itu diutus orang-orang untuk memantau hilal di tanggal 29. Nanti sampai matahari mau tenggelam dilihat, kelihatan enggak? Kalau udah kelihatan, oh berarti besok udah tanggal 1 Ramadan. Kalau enggak kelihatan, maka bulan Sya'ban yang tadi tanggal 29 digenapkan, besok jadi tanggal 30. Kalau besok jadi tanggal 30, berarti besok belum puasa. Puasanya hari setelahnya. Dan itu metode yang disepakati oleh ulama dari masa ke masa. Dari zaman sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan ulama-ulama setelahnya. Walaupun mereka juga pernah melewati masa-masa kemajuan teknologi. Ada sebagian orang, ya, sebagian kelompok yang kemudian menetapkan bulannya atau keluar masuknya bulan Ramadan dengan apa? Dengan hisab, yaitu perhitungan. Dengan perhitungan yang memakai ilmu falak. Ya, saya juga belum menekuni itu, jadi belum terlalu paham, tapi intinya mereka menghisab, menghitungnya dengan metodologi ilmu falak, dihitung. Jadi pergeseran bulan, pergeseran ini dihitung sekian derajat dan seterusnya, akhirnya mereka bisa menentukan jauh-jauh hari. Jauh-jauh hari besok tanggal sekian sudah Ramadan, jauh-jauh hari besok tanggal sekian sudah Idul Fitri. Nah, yang seperti ini mungkin ijtihad baru, ya, alias upaya menentukan dengan cara yang baru. Tapi kalau saya pribadi, ya, wallahu a'lam bishawab, saya pribadi lebih condong kepada metode ulama klasik dan metode ulama zaman sekarang juga. Yang mana sejatinya di negara-negara lain pun semuanya pakai ru'yah. Ya. Saya pernah bertanya kepada beberapa teman, di Saudi gimana? Di Saudi jelas pakai ru'yah. Teman ada di Mesir juga di sana pakai ru'yah juga. Di Yaman juga iya. Di Malaysia pun gitu. Cuman di Indonesia saja ada sebagian
ya, kelompok yang memakai hisab. Walaupun Indonesia sendiri secara resmi dari pemerintah pakainya ru'yah, maka nanti ada namanya sidang itsbat, yaitu Kementerian Agama melalui Menteri Agamanya nanti memimpin sidangnya, dihadiri oleh semua ormas-ormas Islam, mayoritas ormas Islam, kemudian nanti itsbat, penentuan masuknya keluarnya bulan Ramadan. Nah, ini pertama, satu sisi lebih kuat dari sisi pendalilan, ya. Kemudian juga dari sisi pendapatnya dianut banyak orang alias mayoritas. Kedua, jika ngikut pemerintah itu bagian dari taat kepada pemerintah yang Allah memerintahkannya. Allah mengatakan wa atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Dan taatlah kalian kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan pemimpin di antara kalian. Ya. Kemudian juga kalau manut dengan apa yang ditentukan oleh pemerintah, ini juga mengurangi adanya pertikaian di bawah. Ya. Andai saja semua manut, maka tidak akan ada, ya, nggak akan ada kejadian sebagian orang aku posone tanggal iki, sebagian yang lain posenya tanggal yang lain, atau sebagian Idul Fitrinya tanggal sekian, sebagian tanggal yang lain. Ini yang terkadang menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat. Ini tidak bagus, ya, tidak bagus. Harusnya kemudian jadi kalau ada perselisihan, ya, perselisihan pandangan oleh para ulama misalnya atau orang-orang yang kompeten di bidangnya, itu boleh-boleh saja. Tapi ketika ada satu pendapat yang sudah diambil oleh pemerintah, hakim, qadhi, maka hendaknya khilaf itu hilang. Ada kaidah fikih yang mengatakan hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Hukum yang dipilih oleh hakim syar'i, ya, oleh qadhi, oleh orang yang punya wewenang, maka itu mengangkat khilaf yang ada. Harusnya semua manut menjadi satu kata. Tapi ya, realitanya di masyarakat terkadang memang ada yang seperti itu, ya. Entah mungkin ya ketidaktahuan atau yang lainnya. Harusnya mereka orang-orang yang tahu harusnya mengarahkan jamaahnya atau mengarahkan bawahannya untuk ikut pemerintah agar bisa bisa puasanya bareng, Idul Fitrinya pun bareng, tidak menjadi polemik di tengah masyarakat. Gitu. Ya. Jadi wallahu a'lam bishawab, sebagaimana yang ditampilkan di kitab yang kita bahas dan juga di buku-buku fikih yang lain, di Al-Wajiz, juga di Bidayatul Mujtahid dan buku-buku yang lain, bahwa penentuan keluar masuknya bulan Ramadan itu hukum asalnya sebagaimana berdasarkan hadis adalah dengan ru'yah, ya. Saya sebagian yang mengatakan sekarang kan kemajuan teknologi gitu. Zaman dulu Nabi ngelihat pakai mata karena zaman dulu belum ada teknologi, belum ada teropong, belum ada ilmu perhitungan dan seterusnya. Kita katakan umat Islam juga pernah melewati masa-masa emas. Umat Islam juga pernah melewati masa-masa keilmuan. Ketika di Andalus. Kalau teman-teman sekalian pernah mendengar cerita Andalusia, yaitu kerajaan Islam, ya, Daulah Umayyah yang kedua. Dinasti Bani Umayyah yang kedua itu di Andalus, di Spanyol dan Portugal. Spanyol dan Portugal itu 8 abad dikuasai umat Islam. Walaupun akhirnya runtuh kemudian direbut lagi orang-orang Nasrani, tapi 8 abad dikuasai umat Islam. Di sana masih banyak peninggalan istana-istananya. Bahkan pada saat itu banyak muncul ilmuwan muslim, tidak hanya ilmuwan dalam sisi ilmu agama, tapi dalam sisi ilmu sains, ya. Seperti yang terkenal metode aljabar itu, yang matematika dan seterusnya, itu orang Islam. Jadi mereka pada saat itu juga sudah paham masalah ilmu falak, ilmu perbintangan, ilmu ini paham, bisa mereka ngitung. Bahkan mereka saya pernah dulu punya dosen ketika saya belajar di Lipia Jakarta, beliau pernah berkunjung ke Andalus, ke Spanyol, Portugal itu, melihat sisa-sisa peninggalan. Di sana itu ada banyak, ya, ada model pancuran air tapi tidak pakai mesin. Ada sistem hidrolik atau saya kurang paham. Tapi itu menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan itu sudah sangat maju gitu. Terus hubungannya apa? Hubungannya mereka pada saat itu sudah bisa ngitung dengan detail.
Tapi nyatanya pada saat itu mereka tidak menggunakan wasilah itu sebagai alat atau sebagai metode untuk menentukan keluar masuknya bulan Ramadan. Tetap mereka memakai metode lama sebagaimana yang diarahkan oleh Nabi SAW. Ya. Nah, ini yang kita bahas. Di sini dikatakan yasbutu dukhulu syahri Ramadan bi ru'yati hilal. Ditetapkan masuknya bulan Ramadan dengan melihat hilal binafsihi aw bi syahadati ghairihi ala ru'yatihi. Orang melihat hilal itu sendiri atau dengan persaksian dari orang yang lain atau mendapatkan kabar dari yang lain. Jika seorang muslim yang adil di sini punya akhlak yang baik, agama yang bagus, dia melihat hilal Ramadan, maka dengan persaksiannya ini maka telah tetap bulan Ramadan. Ada seorang yang nanti diutus oleh pemerintah atau dia melihat hilal, menyampaikan pada pemerintah, persaksiannya penentuan besok semuanya puasa. Ini sebagaimana hadis Ibnu Umar. Abdullah bin Umar mengatakan, akhbartun nabiyya bi ru'yati Ramadan fasamahu wa amman nas wa amaran nas bisiyamihi. Dalam hadis riwayat Abu Dawud, Abdullah bin Umar mengatakan, saya pernah mengabarkan kepada Nabi SAW bahwa saya melihat hilal. Kemudian Nabi menerima persaksian saya. Kemudian Nabi mengumumkan kepada seluruh orang untuk besok puasa. Para ulama menjelaskan, kalau untuk masuk Ramadan itu cukup satu orang yang melihat itu sudah cukup. Ada satu orang melihat, kemudian ngomong kepada pihak berwenang, Pak, saya melihat hilal. Kemudian dilihat dia orang jujur atau tidak, agamanya bagus atau tidak. Oh, bagus agamanya, jujur, persaksiannya diterima. Maka cukup persaksian satu orang walaupun yang lain nggak melihat, itu mencukupi untuk kemudian diterapkan puasa di wilayah itu. Entah lingkupnya negara atau yang semisalnya. Tapi untuk keluar Ramadan, keluar bulan Ramadan alias kalau masuk Ramadan cukup satu orang. Tapi kalau keluar Ramadan itu minimal harus 2 orang. Harus persaksian 2 orang. Di dalam kitab Al-Wajiz disebutkan ada hadis Nabi mengatakan, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah dengan melihat hilal dan berbukalah dengan melihat hilal, wa ansikulaha fa in ghumma 'alaikum. Kalau misalnya kemudian terhalangi melihat hilal, fa atimmu salasina yauman. Maka sempurnakanlah bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Fa in syahida syahidani musliman. Kalau ada 2 orang muslim dia melihat hilal, fasumu wa aftiru, maka berpuasalah kalian dan berbukalah. Di sini ditentukan bahwa persaksian diterima itu kalau 2 orang melihat, maka baru disuruh puasa atau berbuka alias Idul Fitri. Ini mafhum mukhalafahnya, makna kebalikannya bahwa kalau yang bersaksi cuma 1 orang nggak diterima. Tapi untuk masuknya bulan Ramadan, hadis ini kemudian dikhususkan. Kalau hadis ini menyebutkan 2 orang baru diterima, tapi hadisnya Ibnu Umar kemudian mengecualikan itu. Karena Ibnu Umar nyatanya cuma 1 orang. 1 orang saja langsung sama Nabi diumumkan. Ini menunjukkan para ulama kemudian mengambil kesimpulan, kalau untuk masuk bulan Ramadan, yang bersaksi 1 orang saja cukup. Tapi untuk keluar Ramadan, maka minimal 2 orang yang bersaksi. Misalnya cuma ada 1 orang, Pak, saya melihat hilal. Besok berarti Idul Fitri. Nah, baru 1. Butuh 1 lagi. Disumpah. Oh, ternyata tidak ada. Karena tidak ada yang melihat, cuma 1 orang yang melihat. Berarti bulan Ramadannya pun digenapkan jadi 30 hari. Baru hari ke-31 baru Idul Fitri. Itu metode yang dipakai oleh para ulama. Adapun sebagian kelompok yang memakai metode hisab, saya pribadi kurang setuju, walaupun itu nanti pilihan kembali ke pribadi masing-masing. Kalau saya pribadi lebih aman, lebih nyaman dengan pendapat mayoritas ulama, dan lebih aman dan lebih nyaman dengan mengikuti arahan dari pemerintah atau
lembaga memang yang sudah berwenang di bidangnya, ya, gitu. Taib, kita masuk ke permasalahan yang ketujuh. Permasalahan yang ketujuh, waktu niyah fi shaumi wa hukmiha. Waktu niat puasa berkaitan dengan waktu hukumnya. Ya, kita membahas di pertemuan sebelumnya bahwa puasa punya 2 rukun. Rukun pertama adalah menahan diri dari segala yang membatalkan puasa. Rukun yang kedua adalah berniat. Nah, sekarang kita bahas tentang masalah niat. Waktu seorang berniat puasa itu kapan dan hukumnya apa? Di sini dikatakan yajibu 'ala shaim an yanwiyas shiyam. Wajib atas orang yang hendak berpuasa untuk meniatkan puasa. Karena dia rukun, ya. Sebagaimana yang sudah kita bahas sebelumnya. Rukun itu tidak bisa ditinggalkan. Wajib untuk didatangkan. Ya. Berdasarkan sabda Nabi, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan itu punya niatnya atau dengan niatnya. Maka harus ada niat sebelumnya. Dan niat itu dimulai dari malam hari. Ini untuk puasa wajib, ya. Para ulama mengatakan untuk puasa wajib maka wajib berniat. Untuk puasa sunnah maka boleh untuk niatnya tidak dari malam hari. Saya ulangi. Masalah niat ini di sini dibahas oleh para ulama bahwa untuk puasa wajib itu niatnya harus dari malam hari sampai sebelum waktu subuh. Adapun puasa-puasa sunnah itu niatnya, ya, boleh tidak dari malam hari, alias sudah siang boleh. Yang penting dia belum makan minum. Misalnya ada orang bangun tidur belum makan belum minum, kemudian baru terbesit, wah sakit dino Senin, ya weslah saya tak niat puasa aja, kebetulan saya belum makan minum, maka boleh. Ini sudah pagi, sudah duha misalnya. Tapi kalau yang puasa wajib kemarin ada 3, puasa Ramadan, puasa nazar, dan puasa kafarah sebagai penebus dosa. Yang seperti ini harus dari malam hari, ya. Malam hari itu kapan? Yaitu semenjak terbenamnya matahari. Berarti kalau kita mau puasa di esok hari, maka semenjak tadi maghrib kita sudah boleh. Jadi dalam tadi maghrib sudah terbesit dalam hati, ya Allah, besok saya akan puasa misalnya. Sebagai penebusan nazar saya bernazar kemarin besok saya puasa. Nah, ini berlaku dari tadi semenjak maghrib sampai besok pagi sebelum subuh. Niat apa ya? Cukup terbesit dalam hati. Terbesit dalam hati bahwa dia akan melakukan puasa untuk Allah Subhanahu wa taala. Iya, puasanya apa? Disebutkan dalam hati, apakah itu puasa Ramadan ataukah puasa kafarah atau puasa yang lainnya, yaitu puasa nazar. Karena Nabi mengatakan dalam hadis riwayat Tirmidzi, man lam yubayyitu siyama qabla al-fajri fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak berniat puasa, ya, sejak malam hari sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. Dinafikan. Fala siyama lahu, di sini maksudnya fala siyama sahihah. Fala siyama atau fala sihhatas siyam, maka puasanya tidak sah gitu. Penafian keabsahan puasa. Faman nawa sauman fin nahar walam yut'im syai'an lam yujzi'hu illa fi siyamit tatawwu. Dikatakan di sini, barang siapa kalau dia puasa Ramadan tapi ternyata sejak malam dia belum berniat, kemudian baru terbesit niatnya di siang hari, maka ini tidak terhitung kecuali puasa sunnah. Puasa sunnah boleh. Kalau puasa sunnah boleh berniat di siang hari. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah pernah ditanya oleh Nabi SAW, ya. Nabi bertanya, wahai Aisyah, hal indakum syai'un minasyai'? Aisyah, apakah pagi ini kita punya makanan atau kamu punya makanan yang bisa dikonsumsi? Aisyah menjawab, ya, la, kita tidak punya makanan. Fa'idan sha'im, fa'inni idan sha'im. Dalam hadis riwayat Muslim. Ya udah Aisyah, yaitu istrinya beliau,
Kalau pagi ini kita tidak punya makanan yang dikonsumsi, saya puasa saja. Nah, ini Nabi sudah siang hari, alias sudah selepas fajar. Ya. Ini boleh untuk sunnah. Adapun puasa yang wajib, maka dia harus semenjak malam hari. Nah, kemudian nanti ada permasalahan. Ramadan itu kan 1 bulan full, ya, bisa 29 hari, bisa 30 hari. Apakah dicukupkan niatnya itu hanya di awal bulan, alias sebelum bulan Ramadan kita sudah niat, ya Allah, dalam hati saya akan puasa Ramadan ini sebulan full, sehingga tiap hari gak harus diperbarui, alias niatnya sudah semenjak di awal bulan, ataukah harus tiap malam atau setiap hari diperbaharui? Nah, di sini para ulama berbeda pendapat. Dalam mazhab Malikiyah, Imam Malik, ya, dalam mazhab Malikiyah disebutkan bahwa mereka mengatakan cukup sekali niat untuk 1 bulan. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwa puasa Ramadan itu walaupun terpisah, tapi dia adalah rangkaian yang sama, alias puasa-puasa ini hanya terjadi di bulan Ramadan. Maka karena dia terjadi di satu momen yang sama, walaupun mungkin pelaksanaannya terpisah, maka cukup sekali niat di awal bulan, dan tiap hari nggak usah kemudian berniat. Itu. Adapun pendapat jumhur dari kalangan Syafi'iyah, Hanabilah, dan Hanafiyah mengatakan, ya, dia berniat di setiap malamnya. Mazhabnya jumhur, ya, dia berniat secara tersendiri di setiap malamnya. Adapun yang ada di buku kita, di sini dikatakan wa takfi niyah wahidah. Di buku kita lebih condong ke mengatakan cukup untuk 1 niat saja, tapi dianjurkan wa yustahabbu tajdiduha fi kulli yaum. Ya. Cukup sekali niat saja di awal bulan, tapi misalnya diperbaharui setiap hari itu lebih afdol, keluar dari perselisihan ulama. Dan kaidahnya al-khuruju minal khilafi aula, keluar dari perselisihan pendapat ulama lebih diutamakan. Kalau cuman kita berniat di awal bulan saja, maka menjadi perselisihan. Ada yang mengatakan tidak sah, ada yang mengatakan sah. Tapi kalau kita katakan niat di awal bulan, tapi kalau bisa tiap hari dianjurkan, maka semua orang sepakat bahwa pasti puasanya sah. Ya, niat sekali lagi hanya sesuatu yang terbesit dalam hati, ya, tidak usah untuk dilafatkan, tidak usah dilantunkan, tidak usah diucapkan, karena memang tidak pernah ditetapkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang valid bahwa Nabi menyebutkan, ya, niatnya dengan dilafatkan, ya. Bahkan sebagian ulama atau para ulama ada yang mengatakan bahwa melafatkannya masuk kategori amalan-amalan baru dalam agama atau suatu kebid'ahan. Jadi afdolnya ditinggalkan. Cukup sesuatu yang terbesit di dalam hati bahwa besok saya akan puasa lillahi ta'ala di bulan Ramadan, itu sudah mencukupinya. Nah, itu berkaitan dengan niat. Toib, kita sedikit tambah. Kita masuk ke bab yang kedua, berkaitan dengan uzur atau sebab-sebab syar'i yang menjadikan seseorang pas di bulan Ramadan untuk tidak puasa, alias boleh bagi dia untuk berbuka, alias tidak berpuasa. Hukum asalnya dia muslim, balik, berakal, dia berpuasa, tapi ada hal-hal yang menjadikan dia boleh untuk tidak puasa. Apa saja itu? Nah, kita mungkin akan ngambil yang pertama dulu. Uzur yang pertama yang membolehkan seorang untuk tidak berpuasa adalah al-marad wal kibar. Marad itu maksudnya adalah sakit, ya. Orang yang sedang sakit atau yang sudah tua renta, sudah sepuh. Sakit atau yang sudah tua renta. Sakitnya di sini fayajuzu lil maridil ladzi yurja bur'uhu fitr. Dibolehkan bagi orang yang sakit yang penyakitnya kemungkinan besar masih bisa sembuh, dibolehkan bagi dia untuk berbuka. Tapi kalau dia sudah sehat,
maka diwajibkan untuk mengqadha'nya. Jadi sakit yang dimungkinkan untuk sembuh, dia untuk tidak berpuasa. Tapi kalau sudah selesai, sudah sembuh, maka dia wajib mengqadha'. Allah mengatakan faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Barang siapa yang di antara kalian sedang kondisi sakit atau sedang safar, kemudian dia berbuka gara-gara karena dia sakit atau karena dia safar, maka dia menggantinya di hari-hari yang lain. Adapun sakit yang mendapatkan rukhsah ini adalah al-maradul ladzi yashukku 'alal maridu siyamu bisababih, yaitu sakit yang jika orang berpuasa maka orang yang sakit ini merasa kesulitan, merasa berat, entah menjadikan penyakitnya tidak cepat sembuh atau bahkan menjadikan badannya lebih lemah atau dia tidak kuat. Nah, ini yang sebagaimana saya jelaskan sebelumnya, ini yang menjadikan orang mendapatkan rukhsah. Adapun sakit-sakit yang tidak berpengaruh seperti sekedar sakit kulit atau sakit boroan misalnya atau yang semisalnya, ini bukan rukhsah, ya, bukan yang menjadikan seorang dapat keringanan. Ini sakit yang mungkin untuk sembuh, maka dia nggak puasa, besok kalau udah sembuh dia berbuka. Adapun sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya, alias mungkin ini sudah komplikasi, ada mungkin ginjalnya yang gagal, ada mungkin dia penyakit yang lain, intinya kemungkinan besar nggak sembuh. Yang seperti ini dia boleh tidak berpuasa, tapi nanti gantinya bukan mengqadha', tapi menggantinya adalah dengan membayar fidyah. Dengan membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin, fakir miskin. Yaitu setiap hari yang ditinggalkan memberi makan satu orang miskin. Ya. Fata'ayyana an yakuna badalan anhu indal uzri. Nah, ini yang menjadi apa? Pengganti uzurnya dia tidak berpuasa karena dia sakit yang tidak mungkin sembuh. Komplikasi banyak, tidak mungkin sembuh, kemungkinan sembuhnya kecil, maka dia boleh tidak puasa dan dia cukup membayar fidyah. Berkata Imam Bukhari rahimahullah dalam kitab Sahih Bukhari, wa amma syaikhul kabir, adapun orang yang tua renta, sudah sepuh, tua renta, tidak mungkin muda lagi, tidak mungkin kembali muda, yang tua renta, yang tidak mampu puasa, dan juga tadi apa? Orang yang sakit, yang parah, yang tidak mungkin sembuh, ini semuanya memberi makan orang miskin. Sebagaimana Anas bin Malik ketika beliau sudah tua renta, ya, beliau memberi makan setiap harinya seorang miskin. Ibnu Abbas mengatakan, ya, bahwa Syekh Kabir alias kakek-kakek dan nenek-nenek wal mar'ah al-kabirah la yastati'ani an yasuma, mereka berdua tidak mampu berpuasa, mereka memberi makan fakir miskin setiap harinya sebagai ganti dari hari yang ditinggalkan. Berarti kalau dia nggak puasa 30 hari, dia memberi makan 30 orang miskin. Jadi boleh dua caranya. Boleh satu harinya itu untuk satu orang miskin, atau boleh juga 30 harinya itu diberikan untuk satu orang saja juga boleh. Jadi dia meninggalkan, misalnya dia mau memberinya dengan bahan makanan pokok mentah, ya, maka ditumpuk selama sebulan dikasihkan satu orang boleh, atau dibagikan 30 orang juga boleh, atau dibagikan 10 orang juga boleh, dibagikan 3 orang juga boleh, ya. Jadi nggak harus satu, tapi nggak harus juga sesuai dengan bilangan hari yang ditinggalkan. Nah, cuma nanti ulama berbeda pendapat tentang masalah ukuran mentah dari sesuatu yang diberikan. Ukuran mentah dari sesuatu yang diberikan. Di sini dikatakan bahwa orang yang sakit parah tadi yang nggak mungkin sembuh, atau orang yang tua renta, maka dia memberi makan orang miskin, kalau mentah seharinya membayar separuh sa'. Separuh sa'. Satu sa' itu berapa? Satu sa' itu 4 mud. Satu sa' itu 4 mud. 4 mud itu 4 takaran tangan. 4 kali. 1, 2, 3, 4. Itu 4 kalinya ini namanya satu sa'. Dan nanti konversi kilogramnya akan beda-beda.
tergantung objek yang ditakar. Zaman Nabi yang ditakar macam-macam, ada yang ditakar gandum, ada yang ditakar kurma, kurma pun jenisnya beda-beda. Ada juga yang ditakar adalah zabib atau anggur kering. Nah, ini setiap benda ini punya masa yang berbeda, sehingga konversinya nanti berbeda. Makanya para ulama berbeda pendapat. Fatwa Lajnah ad-Daimah itu sesuai dengan 3 kg. Satu sa' itu konversinya 3 kg. Adapun di sini, ya, di sini di buku yang kita bahas, satu sa' itu dikatakan di sini 2 kilo seperempat. 2 kilo 2,5 on. Lajnah ad-Daimah mengatakan 3 kilo satu sa'. Di sini 2 kilo seperempat. 2 kilo 2,5 on. Di Indonesia biasanya satu sa' bayar zakat 2,5 kilo. Syekh Utsaimin mengatakan satu sa' itu sekitar 2,1 kilo. Ada yang mengatakan juga satu sa' itu 2,75 kilo. Nah, ini gimana ini? Karena memang tidak ada, semuanya zonni, tidak semua prasangka pasti. Ya. Nah, di sini dilihat kemampuan. Kalau dia mau ngukur satu sa'-nya diambil nilai yang terbesar yaitu 3 kilo, itu lebih aman. Berarti kalau dia tidak puasa sehari itu dia bayar setengah sa'. Setengah sa' dari 3 kilo berapa? 1,5 kilo. Berarti dia memberi makan orang miskin dalam bentuk mentah 1,5 kilo beras misalnya. Nah, tinggal nanti kali 30 hari. 1,5 kilo kali 30 45 kilo kalau di total sebulan. Ini menurut buku yang kita bahas bahwa dia berpendapat memberi makan satu orang miskinnya itu seharinya setengah sa'. Tapi dalam pendapat Syafi'i dalam pendapat fikih Syafi'i dikatakan bukan setengah sa', tapi seperempat sa' alias 1 mud. Satu sa' itu 4 mud. Segini itu namanya 1 mud. Kalau dalam buku yang kita bahas itu mengatakan sehari membayar 2 mud atau setengah sa'. Dalam mazhab Syafi'i mengatakan 1 mud saja sudah cukup, ya. Mereka bersandar dalam hadis riwayat Daruqutni dari Ibnu Abbas dikatakan idza ajiza syaikhul kabir. Kalau orang tua renta tidak mampu untuk berpuasa, at'ama an kulli yaumin muddan. Dia memberi makan setiap harinya 1 mud. Ya, 1 mud dan 1. Walau alam bisawab yang lebih kuat yang mana, ya. Saya tidak dalam posisi mentarjih, tapi bagi yang pengen aman silahkan per hari bayar setengah sa'. Bagi yang mungkin kemampuannya cuma 1 sa' misalnya, ya dia cuma 1 mud, ya semoga itu sudah mencukupi. Jadi kalau 1 mud, ya tinggal dia ngitungnya 1 sa'-nya berapa. Kalau 1 sa'-nya ngitung Indonesia 2,5 kilo, berarti 2,5 kilo bagi 4, berarti 6 on. 6 on lebih dikit. Berarti sehari dia menyediakan 6 on. 6 on lebih dikit. Berarti kali 30 hari 18 kilo, ya. 30 kali 6 on 18 kilo, ya dia genapkanlah 20 kilo gitu. 20 kilo dia bawa dikasihkan ke fakir miskin. Iya. Dan memberi makan orang miskinnya boleh dua, ya. Boleh dalam kondisi mentah, boleh dalam kondisi matang. Mentah juga boleh, terlihat nanti lihat maslahatnya. Kalau maslahatnya lebih besar diberikan mentah, ya kasih yang mentah. Kalau misalnya dengan yang matang, ya juga tidak apa-apa. Dia masak untuk 30 orang misalnya, atau dia beli makanan untuk 30 orang, dikasih satu-satu, ya sekali makan langsung kenyang gitu, sampai kenyang. Itu juga sudah mencukupi. Ya. Dan boleh dibayarkan sebelumnya, ya misal sebelumnya, boleh bebarengan, boleh setelahnya. Maksudnya gimana? Sebelumnya itu gimana? Sebelumnya misalnya orang ini sudah tua renta, jelas dia sudah tua renta, ya. Dan gak mungkin muda lagi. Maka sebelum datang Ramadan dia udah bayar untuk itu bulan bulan depan saya tidak bakalan puasa, saya bayar. Atau bebarengan dengan itu, bebarengan berarti
Sekarang hari ini saya nggak puasa, ya udah saya bayar langsung. Besok lagi nggak puasa, saya bayar langsung bebarengan. Atau nunggu sampai selesai. Nunggu sampai selesai, sudah 30 hari nggak puasa baru bayar. Itu juga diperbolehkan. Sebagaimana disebutkan kalau tidak keliru dalam kitab Al-Insaf, dikutip dalam Fatwa Syabakah Al-Islamiyah. Ya, mungkin itu dulu uzur yang pertama, karena sakit dan karena tua renta. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Kalau ada pertanyaan dari teman-teman, ya boleh disampaikan, nanti dijawab di pertemuan yang akan datang. Oke. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.